Om Swastiastu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai RW dan choking management. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Made Septiana Parama Adi. Saya dosen di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Udayana. Jadi kita akan belajar pertama mengenai tata laksana bantuan pernafasan. Nah, sebelum kita melakukan tata laksana jalan nafas, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengetahui apakah kemungkinan terdapat kesulitan pada saat kita melakukan tata laksana jalan nafas ataukah tidak. Jadi kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Beberapa cara yang digunakan untuk melakukan asesmen, yang pertama membuka mulut. Jadi kita lihat jarak antar insisor, jadi jarak antar gigi tersebut lebih dari 3 cm. Kalau kurang, kemungkinan akan terjadi difficult airway management. Kemudian yang kedua, klasifikasi malampati. Jadi pasiennya diminta untuk duduk, kemudian membuka mulut dan menjulurkan lidah. Kita nilai apakah visualisasinya terlihat jelas atau tidak. Malampati yang sulit adalah malampati 3 dan 4. Kalau malampati 3 itu hanya terlihat dasar dari uvula, sedangkan malampati 4 dasar uvula tidak terlihat, yang terlihat hanya palatum durum. Kemudian jarak dari tiromental, yaitu jarak antara dagu dengan jakun atau thyroid notch. Nah, kalau lebih dari 3 jari, kemungkinan tidak terdapat kesulitan airway. Setelah itu lihat lingkar leher. Jadi lingkar leher yang lebih dari 17 inci berhubungan dengan kesulitan visualisasi pita suara. Jadi pada pasien-pasien yang obesitas, hal ini bisa terjadi, maka perlu posisi khusus seperti REM position pada saat memposisikan pasien. Kemudian lanjut bagaimana cara kita menjaga patensi jalan nafas atas atau opening the airway ya. Jadi kalau misalkan pasien yang mengalami penurunan kesadaran, tonus otot tenggorokannya akan hilang. Hal ini yang akan mengakibatkan lidahnya jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas, ditandai dengan suara snoring atau mengorok, mendengkur ya. Jadi kita bisa evaluasi pasiennya. Kemudian bisa kita lakukan buka jalan nafasnya dengan manual dan alat bantu. Kalau manual ada yang namanya triple airway maneuver. Jadi ada head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Nah ini contohnya ya. Kalau head tilt adalah memposisikan tangan kita di dahi pasien dan kita dorong sedikit ke arah ekstensi. Dan chin lift adalah memposisikan tangan kita di dagu pasien atau mandibula, kita bawa atau tarik ke arah anterior sehingga lidah yang jatuh ke belakang bisa terbuka. Kemudian ada yang namanya jaw thrust. Nah, jadi jaw thrust digunakan apabila kita tidak mampu membuka airway pada saat head tilt dan chin lift. Kita bisa melakukan jaw thrust atau pada pasien yang mengalami cedera cervical, multiple trauma di daerah wajah, agar tidak memanipulasi daerah cervical. Kita lakukan dengan jaw thrust. Jadi caranya adalah meletakkan jari-jari tangan kita di daerah angulus mandibula dan kita lakukan protrusi atau diangkat ke arah anterior sehingga overlap antara maksila dan mandibula. Kemudian ada yang namanya alat bantu. Jadi kalau kita melakukan manual dalam jangka waktu lama, tentunya tangan kita akan lelah. Jadi kita bisa gunakan alat bantu untuk membuka jalan nafas. Ada 2 macam, yaitu oropharyngeal airway, disebut OPA, biasa kita kenal juga dengan Gudelj, atau NPA, nasopharyngeal airway, yang dimasukkan lewat hidung. Kita bahas lebih dahulu mengenai oropharyngeal airway. Jadi OPA ini digunakan hanya pada saat pasien tidak sadar. Jangan sekali-sekali menggunakan OPA pada pasien sadar, karena dapat merangsang batuk dan refleks muntah, jadi akan meningkatkan risiko aspirasi. Setelah pemasangan dari OPA harus dipantau dan dilakukan suction berkala, karena kadang sekret atau air liur pasien dapat berkumpul di daerah orofaring dan bisa mengakibatkan sumbatan jalan nafas. Berikut langkah-langkah dari pemasangan OPA. Yang pertama adalah bersihkan mulut dan faring dari sekret darah atau muntahan dengan menggunakan ujung penyedot faring yang kaku atau yonker. Jadi kalau di ruang operasi biasanya kita menggunakan ini untuk suctioning. Kalau tidak ada, bisa kita gunakan yang lebih lentur atau fleksibel.
suctioning. Kemudian yang kedua adalah pilihlah ukuran OPA yang tepat, yaitu dengan menempatkan OPA di samping wajah dengan ujung OPA pada sudut mulut, ujung yang lain pada sudut rahang bawah. Jadi diukurnya dari sini ya. Sudut mulut ke sudut rahang bawah atau dari sudut mulut ke arah tragus telinga. Jadi kita akan dapatkan ukuran OPA yang sesuai. Bila sudah tepat, maka OPA akan tepat sejajar dengan pangkal glotis. Nah, jadi kemudian masukkan OPA sedemikian sehingga ia berputar ke arah belakang ketika memasuki mulut. Jadi posisi awalnya seperti ini ya, ujung yang melengkung itu menghadap ke depan seperti ini. Nah, jadi kemudian kita masukkan ke rongga mulut sampai dia mendekati dinding posterior faring. Kemudian diputar sejauh 180 derajat ke arah posisi yang tepat. Sehingga nantinya dia akan pas sampai di daerah pangkal glotis. Jadi lidah yang tadinya terjatuh akan terbuka oleh OPA ini. Kemudian metode alternatif yang bisa dipakai yaitu dengan memasukkan OPA secara lurus. Jadi langsung tidak diputar, tapi dengan syarat ada alat yang kita gunakan untuk menekan lidah terlebih dahulu. Jadi lidahnya ditekan baru masukkan OPA-nya secara lurus. Seperti posisi ini. Nah, ini contoh dari oropharyngeal airway ya. Ada beberapa macam ukuran. Ini disesuaikan dengan usia dan besar pasien. Kemudian ada namanya nasopharyngeal airway. Jadi NPA dapat digunakan saat pasien sadar atau setengah sadar. Nah, jadi pasien yang masih sadar atau belum hilang kesadarannya secara penuh, ini yang kita gunakan ya. Jadi dapat digunakan saat pasien tidak bisa gunakan OPA. Misalkan ada trauma mulut seperti itu, jadi kita bisa pasang lewat hidung. Tapi ada kontraindikasi pemasangan NPA, itu tidak boleh dipasang pada pasien yang mengalami trauma wajah atau ada fraktur basis kranii. Ya. Jadi dia bisa masuk ke rongga tengkorak. Ini cara memasang NPA. Yang pertama pilih ukuran NPA yang tepat. Jadi caranya adalah dengan melihat lubang dari hidung pasien ya. Jadi kita pilih pilih NPA yang diameter luarnya tidak lebih besar dari lubang dalam hidung dari pasien. Kita juga bisa melihat dari jari kelingking pasien. Jadi disesuaikan ukurannya. Biasanya kalau usia dewasa laki-laki itu antara 7 sampai 7,5, sedangkan perempuan 6,5 sampai 7. Kemudian panjang NPA harus sama dengan jarak antara ujung hidung pasien dengan cuping telinga. Nah, dari sini jaraknya diukur sampai ke ujung hidung sampai ke daerah angulus mandibula ya. Jadi nanti setelah itu kita basahi NPA dengan pelumas, bisa menggunakan jelly. Kemudian masukkan ke lubang hidung dengan arah posterior membentuk garis tegak lurus seperti pasang NGT. Jadi masukkan dengan lembut sampai dasar nasofaring. Nah, kadang saat memasang kita dapat mengalami hambatan. Bisa kita putar sedikit pipa untuk memfasilitasi pemasangan. Atau kalau susah untuk memasang bisa kita coba di lubang hidung yang lainnya. Karena pasien kadang memiliki rongga hidung dengan ukuran yang berbeda antara kanan dan kiri. Ini contoh dari NPA ya ukurannya. Jarang kita menggunakan NPA di atas 8. Biasanya untuk pasien-pasien asing seperti bule yang besar itu baru menggunakan. Kalau kita biasanya 7,5. Kemudian pemberian ventilasi manual. Nah, kita bisa menggunakan dengan alat yang namanya back mask ventilation. Atau biasa kita sebut dengan ambu bag, ini itu merah ya. Jadi indikasinya adalah henti nafas atau nafas yang spontan tapi tidak adekuat, dan kita bertujuan untuk mengurangi kerja nafas dengan memberikan tekanan positif pada pasien. Jadi keefektifannya harus kita nilai ya, apakah jalan nafasnya sudah terbuka atau tidak. Kemudian kita nilai apakah
ada kebocoran saat kita melakukan ventilasi, dilihat dari suara, kemudian volume yang tidak optimal, bisa dilihat dari pengembangan dinding dada. Jadi yang pertama kita open airway, pasang OPA atau triple airway maneuver, kemudian pasang masknya atau maskernya dengan AC clamp. Nah, jadi posisi tangan seperti ini. Huruf E digunakan di daerah mandibula untuk mengangkat rahangnya ke arah atas, dan huruf C, ibu jari dan jari telunjuk digunakan untuk memfiksasi masker. Kemudian kita lakukan pompa ventilasi. Untuk hindari kebocoran dapat pasang alat bantu jalan nafas seperti ETT. Jadi kalau kita melakukan ventilasi dengan sungkup muka dalam jangka waktu lama itu terkadang tidak efektif, karena bisa saja kita mulai kelelahan, tangan kita sudah capek, nah bisa terjadi kebocoran. Dan juga risiko aspirasi akibat udara yang masuk ke daerah lambung. Maka untuk definitif airway-nya harus dipasang yang namanya endotracheal tube. Yang berikutnya adalah intubasi endotrachea. Jadi fungsinya adalah sebagai patensi jalan nafas. Nah, jadi kalau ini sudah dipasang maka jalan nafasnya akan paten. Kemudian bisa dilakukan untuk memberikan O2 konsentrasi tinggi dan fasilitasi ventilasi dengan volume tidal yang tepat dan pengembangan paru yang adekuat. Jadi kalau mau dipasang ventilator, nah kita harus intubasi pasiennya. Kemudian cegah aspirasi, permudah suction dalam trakea, jadi kita bisa langsung suction ke dalam trakea karena ETT ini masuk ke trakea. Kemudian bisa juga sebagai jalur alternatif obat, jadi bisa memberikan obat via trakea, ya. Contohnya vasopressin, epinefrin, lidocaine. Jadi misalkan aksesnya susah, dapat infus, kita melakukan resusitasi, nah kita bisa masukkan obat-obat tersebut lewat trakea. Indikasi apabila kita melakukan bagging dengan menggunakan back mask ventilation tidak efektif, kemudian pasien yang mengalami gagal nafas, pada pasien yang tidak dapat pertahankan jalan nafas sendiri atau koma. Ini anatomi dari endotracheal tube ya. Ada konektor, nanti ini yang akan kita hubungkan ke sirkuit ventilator ataupun ke back mask ventilation kita. Ini namanya pilot balon yang digunakan untuk mengembangkan cuff. Nah, ini ada Murphy eye dan ujung dari ETT. Adapun komplikasi dari pemasangan ETT, yang pertama bisa cedera, itu laserasi bibir, lidah, faring atau trakea. Kemudian cedera pita suara, perforasi faring sampai esofagus. Kemudian bisa aspirasi, apabila kita salah memasang, kita masukkan ke lambung bukan ke trakea. Kemudian akibat manipulasi saat memasang ETT bisa meningkatkan katekolamin rilis, ya, sehingga tekanan darah naik, kemudian takikardi, dan bisa terjadi gangguan jantung. Kemudian bisa juga terjadi intubasi satu bronkus. Jadi paling sering pada bronkus kanan karena dia letaknya lebih vertikal, bisa menimbulkan atelektasis dan hipoksemia. Maka kita harus konfirmasi setiap pemasangan ETT apakah letaknya sudah simetris di kedua paru atau tidak. Adapun tindakan koreksi, yang pertama kempeskan cuff, kemudian apabila dia intubasi satu bronkus pasti ETT-nya masuk terlalu dalam. Jadi kita harus tarik ETT secukupnya dan konfirmasi letak ETT dengan menggunakan auskultasi. Kemudian alat yang lain adalah LMA, laryngeal mask airway. Jadi indikasinya juga sama, bila tidak mampu memberikan ventilasi dengan back mask ventilation dan pasien dengan henti nafas, henti jantung. Jadi ada penolong yang tidak mampu untuk melakukan intubasi, misalkan dia tidak bisa melihat trakeanya atau belum terlalu kompeten, maka yang lebih mudah dengan memasang LMA. Jadi LMA ini cara memasangnya dimasukkan ke mulut sampai ada tahanan atau ujung distal LMA sudah di hipofaring, kemudian kembangkan balon
dan dorong sungkup tutupi lubang trakea. Setelah itu berikan ventilasi lewat pipa LMA. Ini contohnya LMA ya. Jadi cara memegangnya seperti memegang pensil atau pulpen. Nah, di ujung dari LMA ini kita gunakan jari telunjuk memasukkan LMA sampai dia terasa ada tekanan, kemudian kita pindahkan tangan kita yang satunya untuk mendorong LMA. Jadi telunjuk ini kita masukkan sampai mentok, kemudian kita gunakan tangan yang satunya untuk mendorong LMA sampai dia berada di daerah epiglotis. Nah, jadi nanti tepat di depan trakea. Setelah itu kembangkan balon, fiksasi, dengarkan suaranya apakah ada kebocoran atau tidak. Jadi kalau kita pasang LMA, otomatis suaranya pasti simetris kanan dan kiri. Jadi beda dengan ECT karena dia letaknya di depan trakea. Nah, ini ukuran dari LMA. Ini tidak perlu dihafal ya. Jadi di LMA itu nantinya sudah ada marker berdasarkan berat badan, ukuran berapa yang dipakai. Jadi ukurannya bervariasi dari yang untuk infan sampai dewasa yang besar. Nah, untuk memeriksa posisi pipa ETT dan alat bantu nafas supraglottik, jadi kita lihat dari pemeriksaan fisik. Nah, jadi kita lihat pengembangan dada, apakah simetris atau tidak pada ETT. Kalau di LMA pasti simetris, tapi bisa saja terjadi kebocoran akibat penempatan yang tidak pas di daerah depan trakea. Kalau nggak pas di sana atau tertekuk LMA-nya, itu bisa terjadi kebocoran, maka harus diposisikan kembali. Kalau ETT kita perlu melakukan auskultasi di 5 tempat karena bisa saja dia terlalu dalam untuk pemasangannya. Jadi 5 tempat tersebut yaitu lapangan paru, bagian atas kanan dan kiri. Jadi selalu ingat bandingkan kanan dan kiri, jangan bandingkan di satu sisi atas dan bawah, tapi harus kanan dan kiri ya. Setelah itu di lapangan paru bawah kanan dan kiri dan di atas perut untuk konfirmasi apakah masuk ke abdomen atau tidak. Kita bisa cek dengan ETCO2 detektor dan esophageal detektor atau menggunakan alat kapnografi apabila tersedia. Oke, berikutnya kita lanjut ke penanganan benda asing, foreign body airway obstruction. Ya, contohnya adalah choking atau tersedak. Nah, jadi foreign body aspiration atau foreign body airway obstruction itu bisa terjadi ketika benda asing menyumbat saluran nafas, baik secara parsial atau komplit. Dan penyebab kematian akibat kecelakaan rumah tangga keempat di Amerika. Jadi banyak sekali ya kejadian akibat choking ini menimbulkan kematian. Terutama terjadi pada anak kurang dari 15 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun. Kalau anak itu kebanyakan akibat tersedak akibat makanan, mainan, baterai, uang logam, dan sebagainya. Karena ada fase di mana anak-anak suka memasukkan mainan atau benda asing ke dalam mulut. Kemudian untuk lansia biasanya akibat faktor usia terjadi gangguan refleks menelan, biasanya tersedak akibat makanan. Oke, hati-hati ya kalau sudah lansia, jangan makan yang keras-keras. Misalkan bakso dimakan belum sempat ngunyah langsung tersedak, nggak bisa terjadi choking ya. Ini anatomi dan fisiologi. Jadi kalau dia obstruksi komplit itu biasanya menutupi daerah laring dan trakea ya, seperti ini, memblok airway. Kalau parsial biasanya obstruksinya berada di daerah karina ya, dari ujung percabangan dari bronkus, kemudian bisa juga masuk ke bronkus primer, salah satu bronkus. Jadi kalau pada pasien dewasa bronkus kanan lebih sering dimasuki oleh benda asing dibandingkan kiri karena tadi letaknya lebih vertikal. Kemudian anak kurang dari 16 tahun bronkus kanan sama dengan bronkus kiri. Jadi anatominya agak berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.
Nah ini gejalanya, jadi ada yang disadari dan juga ada yang tidak disadari. Kalau tidak disadari biasanya ditandai dengan drooling, stridor, cyanosis, retraksi dinding dada, tidak dapat menangis atau bersuara, batuk tidak efektif, dan lemah. Nah ini trias klasiknya ya. Paroxysmal cough, batuk yang hilang timbul, wheezing, seperti asma dan mengi. Kemudian dyspnea atau kesulitan untuk bernafas, penurunan udara masuk dan penurunan dari suara nafas. Tanda cave coronary juga bisa terjadi, yaitu henti jantung karena obstruksi jalan nafas yang terjadi pada saat makan. Kayak cave apa cafe nih, cave coronary ya. Kemudian perjalanan klinis. Nah, jadi ini acute choking episode, nah, bisa masuk benda asingnya yang nantinya bisa dikeluarkan atau dikeluarkan dan ditelan. Nah, kalau yang tidak bisa dikeluarkan itu bisa mengakibatkan kematian akibat sumbatan yang komplit di daerah jalan nafas atau terjadi refleks laryngospasme. Jadi laringnya spasme sehingga menutup jalan nafas. Nah, itu akan bisa menimbulkan gejala yang menetap, sulit untuk bernafas yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian terjadi wheezing yang berulang dan batuk yang kronis. Atau tanpa gejala juga bisa terjadi. Kemudian juga bisa menimbulkan komplikasi benda asing apabila dia terlalu lama berada di jalan nafas, itu bisa menimbulkan reaksi inflamasi, bisa menimbulkan infeksi, contohnya akut pneumonia, recurrent pneumonia, abses paru, bronkiektasis, dan hemoptisis. Kita bahas mengenai choking atau tersedak pada dewasa. Yang pertama kita nilai, apakah korban tersedak? Kalau ya, kita nilai derajat keparahan. Jadi kalau orang tersedak, biasanya kita lihat pasiennya berusaha untuk mengeluarkan sesuatu, kadang memegang lehernya, sulit bernafas. Nah, itu kita nilai ya derajat keparahannya. Apakah dia berat? Jadi kalau obstruksi saluran nafasnya total, biasanya ditandai dengan suara nafas yang hilang atau batuk yang hilang, pasien tidak dapat bersuara, cyanosis di sekitar kulitnya, bisa di daerah wajah atau sampai di ekstremitas. Kemudian kalau pada anak-anak tidak bisa menangis ya karena suaranya hilang. Nah, itu batuknya tidak efektif. Kita nilai kalau korbannya tidak sadar, langsung kita lakukan bantuan hidup dasar seperti resusitasi jantung paru. Kalau dia sadar, kita bisa lakukan manuver, yaitu Heimlich manuver, 5 hentakan perut dan 5 back blow. Jadi ini dilakukan secara bergantian sampai benda asingnya keluar atau pasiennya nggak sadar, segera RJP. Nah, kalau dia masih ringan, biasanya pasiennya masih mampu bernafas, mampu berbicara, ya, obstruksinya tidak full di saluran nafasnya, kita anjurkan mereka untuk batuk yang efektif. Jadi minta mereka untuk batuk biar dia keluar sendirinya. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk mengeluarkan benda asing yang tidak kita lihat di mulut pasien. Karena itu bisa mengakibatkan benda asingnya lebih masuk ke dalam, mengakibatkan obstruksi yang lebih parah, atau tangan kita bisa tergigit. Dilanjutkan untuk memeriksa apakah terjadi batuk yang tidak efektif atau sampai sumbatannya hilang. Kalau terjadi batuk yang tidak efektif berarti sumbatannya semakin berat, maka segera lanjutkan ke protokol ini ya. Apakah sadar atau tidak sadar. Nah, ini gambarnya. Jadi pertama kalau dia batuknya atau sumbatannya hanya parsial, kita bisa anjurkan mereka untuk batuk. Tapi kalau sumbatan atau obstruksinya total dan obstruksinya berat, kita lakukan manuver dengan back blow dan Heimlich manuver atau abdominal thrust. Chest thrust ini dilakukan kalau pasiennya pediatrik ya, infan, jadi tidak boleh dilakukan Heimlich manuver.
Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Kalau dia tersedak ringan, dorong mereka untuk batuk, minta korban untuk terus batuk hingga sumbatannya keluar. Minta korban untuk mencoba meludahkan benda asing bila sudah ada di mulutnya. Yang pernah mencoba untuk memasukkan jari ke dalam mulut korban karena kemungkinan akan tergigit oleh korban secara tidak sengaja. Nah, kalau dia berat, kita lakukan yang pertama, coba dengan tepukan di punggung atau back blow. Jadi posisinya seperti ini, kita sanggah pasiennya, berdiri di belakang korban dan sedikit ke satu sisi, topang dada mereka dengan satu tangan, condongkan mereka ke depan, berikan hingga 5 pukulan kuat di antara kedua tulang belikat dengan tumit tangan. Jangan mukulnya dengan jari tangan, bisa patah jari kita kalau terlalu keras. Jadi pakainya tumit tangan. Tumit berada di antara telapak tangan dan pergelangan tangan. Periksa apakah sumbatan telah dibersihkan. Jika tidak, berikan hingga 5 kali tepukan di punggung. Kalau untuk anak yang kurang dari 1 tahun, seperti ini caranya. Jadi kita sanggah anak tersebut dengan menggunakan tangan kita. Harus diperhatikan, jangan sampai kita menekan di daerah jalan nafas. Jadi kita cukup sanggah kepalanya dengan jari-jari kita, jangan sampai jari kita menekan di daerah leher. Jadi itu bisa mengakibatkan obstruksi. Bukannya menolong, malah bikin obstruksi lebih berat kalau seperti itu. Kemudian kita lakukan back blow, posisi kepala lebih rendah dari posisi perut. Kita lakukan penekanan di antara kedua tulang belikat. Sama seperti orang dewasa, lakukan sebanyak 5 kali. Kalau back blow ini tidak mempan, tidak efektif, masih ada sumbatan, setelah 5 kali, posisikan infan ke arah supinasi atau terlentang ya, seperti ini. Yang pertama kan tengkorak, setelah itu posisikan terlentang, kemudian lakukan chest thrust. Jadi chest thrust ini sama seperti kita melakukan RJP pada bayi, letakkan tangan di antara sternum dan di bawah garis intermammary line, sedikit di bawah puting susu. Di sternumnya kita lakukan penekanan. Nah, di guideline AHA terbaru 2025 sudah tidak diizinkan lagi menggunakan 2 jari seperti ini ya untuk melakukan penekanan. Jadi kita gunakan tumit. Nah, seperti ini, tumit dari 1 tangan untuk menekan. Kita lakukan penekanan sampai benda asingnya keluar sebanyak 5 kali kita coba. Kalau nggak berhasil ini, kita ulangi lagi yang back blow. Jadi dibulak-balik ya. 5 kali back blow, 5 kali chest thrust. Jadi ingat, kalau anak kurang dari 1 tahun, jangan sekali-sekali melakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Karena ini bisa mengakibatkan cedera pada organ hati. Jadi kalau anak yang sudah lebih dari 1 tahun, sampai yang dewasa itu bisa menggunakan Heimlich maneuver. Blind finger swab juga tidak dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan pada bayi karena dapat mendorong benda lebih dalam. Apalagi mulut bayi kecil ya, jari kita besar, nah itu kita nyoba ngeluarin malah mendorong ke dalam. Nah, kalau anak yang lebih dari 1 tahun atau pada dewasa sadar, kita bisa gunakan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi berdiri di belakang korban, letakkan tangan Anda di pinggangnya dan tekuk ke depan. Kepalkan satu kepala tangan dan letakkan tepat di atas pusar mereka. Seperti ini ya. Jadi pertama kita lingkari perut dari pasien. Penempatannya adalah di antara pusar dan di processus hypoideus. Nah, jadi di atas pusar dan di bawah processus hypoideus. Itu kita letakkan tangan kita yang mengepal. Setelah itu kita raih kepalan tangan kita sehingga melingkari dari badan pasien seperti ini. Kemudian kita tarik dengan kuat ke dalam dan ke atas. Ke dalam dan ke atas ya, ke dalam, ke atas. Ulangi gerakan hingga 5 kali sampai benda asingnya keluar. Nah, ini contohnya. Jadi kalau pasiennya
mulai tidak sadar, tentunya dia akan berat. Nah, kalau dia berat, kita sulit untuk menyangga tubuh pasien. Jadi bisa kita baringkan pasiennya, atau kalau penolongnya lebih kecil dari pasiennya tidak mampu menyangga tubuh pasien, kita bisa baringkan pasien dan melakukan Heimlich manuver atau abdominal thrust dalam posisi berbaring seperti ini ya. Jadi sama peletakannya juga di antara umbilikus dan processus sacroiliac, posisi tangan seperti ini, seperti melakukan RJP ya. Jadi dengan tumit tangan kita dorong ke arah dalam dan ke atas sampai benda asingnya keluar. Jadi untuk pertolongan sumbatan benda asing itu sama seperti bayi, kita lakukan back blow sebanyak 5 kali, tidak berhasil, lakukan Heimlich manuver sebanyak 5 kali, tidak berhasil, kita coba lagi dengan back blow. Jadi diulang-ulang antara back blow dan abdominal thrust. Tapi kalau pasiennya sudah mulai tidak sadar kan susah untuk melakukan back blow. Jadi kita lakukan abdominal thrust dalam posisi supine. Nah ini ya, give 5 back blows pada dewasa seperti ini, pada anak, pada infant. Kemudian pada dewasa kita berikan juga abdominal thrust atau Heimlich manuver pada dewasa, pada anak-anak. Kalau infant ingat jangan di abdominal thrust, tapi lakukan chest thrust. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai benda asingnya keluar atau pasiennya tidak mampu untuk batuk secara efektif, atau pasiennya tidak mampu bernafas, atau pasiennya tidak sadar, langsung kita lakukan RJP ya. Nah ini untuk teknik tidak sadar, periksa nadi, lakukan resusitasi bila tidak ada nadi. Kemudian pada saat kita melakukan langkah airway kan, jadi kalau kita lakukan RJP itu ada langkah-langkahnya CAB, nah kompresi, kemudian pada saat airway kita bisa lakukan laryngoskopi. Kalau terlihat benda asingnya kita bisa ambil dengan forceps McGill atau forceps bercincin. Atau kalau memang susah dilakukan intubasi bisa menggunakan percutaneous translaryngeal ventilation. Jadi ingat ya, benda asing yang tidak terlihat pada saat kita melakukan langkah di airway, opening the airway, jangan sekali-sekali mencoba untuk mengambilnya. Tapi kalau benda asing tersebut terlihat dan bisa dijangkau, misalkan tidak ada alat, kita pakai tangan aja bisa dijangkau, ya udah kita ambil agar airway-nya tidak tersumbat ya. Biasanya dengan melakukan RJP secara otomatis itu akan mengakibatkan penekanan pada dinding dada dan juga bisa mengakibatkan benda asingnya keluar atau ekspulsi. Jadi sampai ke dalam rongga mulut yang terlihat, setelah itu kita ambil ya. Oke, demikian pemberian materi mengenai tata laksana jalan nafas. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.